Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Melanjutkan pelajaran yang lalu di kitab Majalis Ramadan tentang sifat-sifat orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla ketika dizalimi yang lain. Yang lalu sudah diterangkan ada 3. Yang pertama, membalas orang yang berbuat zalim, tapi membalasnya dengan balasan yang berlebih. Maka itu hukumnya haram. Membalas orang yang berbuat zalim dengan balasan yang berlebihan, maka itu termasuk kezaliman juga. Jadi Islam tidak mengajarkan membalas kezaliman dengan kezaliman. Membalas kejelekan dengan kejelekan. Yang dibolehkan oleh Islam adalah yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua adalah boleh membalas, tetapi balasannya harus setimpal, tidak boleh berlebih. Diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla masalah membalas yang setimpal itu di dalam surat An-Nisa 148. Yaitu firman Allah ayat ini, An-Nisa ini 148 ini sebagai dalil bolehnya orang membalas orang yang berbuat zalim, tapi dengan balasan yang setimpal, tidak boleh berlebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bisu. Allah sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang terang-terangan berbicara kejelekan. Illa man zulim wa kanallahu sami'an alima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha tahu. Di tafsirnya kata Imam As-Sa'di rahimahullah, Yakhbaru ta'ala, Allah mengabarkan di ayat ini, annahu la yuhibbul jahra bisu minal qaul. Sungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang bicara kejelekan. Tidak menyukai maknanya kata beliau yubghidu zalika. Allah murka kepada orang yang berbuat jelek, berkata jelek. Wa yu'aqabu alaihi, dan Allah akan menyiksa, menghukum orang yang berkata jelek. Wa yasmulu dzalika jami'ul aqwalis sayyi'ah. Dan itu meliputi semua perkataan-perkataan jelek yang menyebabkan orang yang dikata-katai itu bisa jengkel, sedih, kasyatan seperti dicela, wal qadzaf dituduh, nah, digibai, dirasani, difitnah. Fa inna dzalika kulluhu minal manhi. Maka semua itu mencela, menghina, memfitnah termasuk perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah.
Yang dicintai Allah adalah sebaliknya, yaitu berkata baik, seperti zikir dan perkataan-perkataan yang baik dan lembut. Illa man zulim, kata Allah, kecuali orang yang zulim. Orang yang zulim maksudnya orang yang didolimi. Asalnya ini dolama. Tapi kalau di doma awalnya bermakna negatif. Itu orang yang didolimi. Kecuali orang yang didolimi, maka kalau orang didolimi, dicela, dicaci, dimaki, diremehkan, direndahkan, dihinakan, fa innahu yajuzu lahu an yad'u ala man dzalamahu. Maka orang itu, kalau orang didolimi, boleh mendoakan jelek pada orang yang buat zalim. Biasanya orang berbuat zalim itu karena ada kekuatan, ada kekuasaan. Baik mungkin karena sebagai komandan atau karena orang kuat, biasanya zalim pada yang di bawahnya. Maka terhadap orang yang zalim seperti itu, Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk mendoakan jelek. Misalnya saja orang berbuat zalim disebabkan karena dia banyak fulusnya, orang kaya. Maka minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, orang ini zalim karena banyak modalnya. Jadikan orang ini bangkrut, ya Allah, miskin, supaya tidak lagi berbuat zalim. Itu mendoakan kejelekan. Atau karena jabatannya dia berbuat zalim pada bawahannya. Yang senior menyiksa yang junior. Minta didoakan kepada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, ittaqu da'watul mazlum. Takutlah kalian dengan doanya orang yang dizalimi. Nah, hartanya dirampas, dia tidak berani. Hartanya dibegal, tidak berani melawan. Nah, doa kepada Allah, ya Allah, hancurkan orang ini, aku serahkan orang ini. Nah, wa yashtaki minhu, dan boleh untuk melaporkan atas kezalimannya. Wa yajharu bisu, dan boleh, ayat ini membolehkan untuk menampakkan bicara jelek terhadap orang yang berbuat zalim. Min ghairi an yakdziba alai, tetapi tidak boleh dusta. Tidak boleh dusta ketika mau melaporkan atau ketika mau mencela orang yang berbuat zalim. Satu, tidak boleh dusta. Yang kedua, wala yazidu ala madlamatihi, tidak boleh melampaui dari kezalimannya. Misalnya orangnya tadi kezalimannya mengambil motornya, yang diambil satu. Nah, kemudian dia balas dengan mengambil motornya, tapi ngambilnya dua. Nah, itu tidak boleh. Itu berlebihan. Nah, atau demikian juga mencela, dia bilang anjing, kemudian dibalas dengan anjing, babi, dan seterusnya, setan, iblis. Nah, itu zalim yang seperti itu karena berlebih. Wala yata'adda bisatmatihi ala zalimihi, dan tidak boleh melampaui untuk mencela selain yang berbuat zalim. Misalnya yang berbuat zalim seorang, kemudian dia cela sampai bapak-bapaknya, buyut-buyutnya dicela semua. Itu namanya ya ta'adda, melampaui. Itu tidak boleh. Masuk ke yang dilarang tadi, yang pertama. Nah, ini bimbingan Allah untuk membalas orang yang berbuat zalim. Boleh membalas
dengan balasan yang setimpal. Wa madzalika fa'afauhu. Namun demikian, misalnya orang itu tidak mau membalas kezalimannya orang zalim, maka memaafkan. Wa adamu muqabalatihi aula, dan tidak membalasnya itu lebih utama. Ini yang ketiga. Jadi cara menghadapi orang zalim itu tadi tiga. Pertama, membalas dengan lebih, itu haram, kezaliman. Yang kedua, imbang atau setimpal dengan kezalimannya, maka itu boleh. Tapi itu tidak ada keutamaannya membalas itu. Membalas walaupun setimpal tidak ada keutamaannya. Bahkan bisa memupuk juga kejengkelan-kejengkelan. Atau juga bisa memperlama hilangnya kejengkelan-kejengkelan. Tapi makanya Allah ditunjukkan yang terbaik. Yaitu apa? Memaafkan dan tidak membalasnya. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita baca ahad yang lalu, bahwa adab yang terbaik, bimbingan yang terbaik adalah memaafkan. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran 134, orang-orang bertakwa itu adalah, kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu adalah orang yang bersedekah di waktu lapang maupun waktu susah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua, orang bertakwa itu sifatnya menahan kemarahan. Ketika marah, sudah dibaca pertemuan yang lalu hadis-hadisnya. Wal afina anin nas, dan dia memaafkan manusia. Jadi bukan hanya ditelan. Ditelan itu tidak membalas, itu baik. Setelah dia tidak membalas, tidak ada kejengkelan-kejengkelan di dalam hati, lebih tinggi lagi kalau dia afin, memaafkan manusia. Ini faedah besar yang dihasilkan oleh orang-orang besar, orang-orang kuat. Orang kuat, kata Rasulullah, bukan orang yang menang gulat. Orang kuat itu orang yang mampu menahan nafsunya ketika marah. Nah, dan ini tidak tidak banyak orang-orang besar seperti ini. Hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kan Allah menjelaskan tentang sifat daripada ibadur rahman, hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah, dalam surah Al-Furqan ayat 63. Bukan hanya tidak jengkel, tidak ada di hatinya kejengkelan-kejengkelan. Benci itu tidak ada di hatinya. Bahkan kata Allah, wal afina anin nas, dia memaafkan. Diterangkan di sini sifat yang ketiga, afin, ya, wal afina anin nas. Ai ma'aka fis syarri yafu an amman zalamahum fi anfusihim. Dia memaafkan orang yang telah menzalimi dirinya. Fala yabqa fi anfusihim, sehingga tidak mereka, tidak tersisa di hati mereka. Nah, maujudatu ala ahadin, terhadap kebencian-kebencian terhadap siapapun. Wahada, kata beliau, akmalul ahwal. Ini adalah paling sempurnanya keadaan manusia.
selalu sedekah, diganggu, difitnah, dia nggak marah, ditelan, kejengkelan-kejengkelan, bahkan dia memaafkan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati," apabila nanti hari kiamat, nada munadin, ada yang menyeru, ainal afun, dipanggil nanti di hari kiamat, ainal afun anin nas, mana orang-orang yang biasa memaafkan manusia. Kapan memaafkan? Itu tentu ada sebab orang itu dimaafkan, karena dia telah mendolimi dirinya. Halummu ila rabbikum, mari ke sini menuju Rabb kalian. Wahudhu ujurakum, ambillah balasan kalian, pahala kalian. Wahakkun ala kulli mri'in muslimin idza afa an yadkhulal jannata. Sudah pasti bagi setiap muslim, apabila di dunia itu mudah memaafkan, pasti dia masuk surga. Insyaallah ya. Faedah besar dari kezaliman orang yang berbuat zalim. Nah, maka kalau membalas, faedahnya tidak ada. Apa faedahnya membalas? Hilang kejengkelan aja ya, tapi faedahnya tidak ada. Beda kalau ditelan, kemudian dimaafkan, banyak dalil dan ayat. Nah, kita lihat lagi surat Fussilat ayat 34 ini dan 35. Allah Subhanahu wa taala menerangkan hampir sama dengan surat Al-Imran 134 tadi, yaitu keutamaan orang-orang yang memaafkan orang-orang yang berbuat zalim padanya. Ayat 34 dan 35 ini sangat penting. Ayat ini menerangkan sifat orang-orang yang bertakwa, sifat orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dizalimi oleh orang zalim. Bahkan ini diterangkan oleh para ulama ketika menghadapi setan-setan jenis manusia. Karena setan itu ada dua, ada jenis jin dan jenis manusia. Didahului oleh Allah bagaimana menghadapi setan manusia. Kalau setan jin lebih mudah oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan di ayat 36-nya. Itu gampang, kata Allah, fa imma yanzaghannaka minasyaiton fasta'iz billah. Kalau setan dari jenis jin, cukup kata Allah dengan ista'iz billah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membaca ayat kursi, sudah lari setan kepanasan. Kalau dari jenis jin. Yang berat dan susah itu kalau setan dari jenis manusia yang berbuat jahat, berbuat zalim pada kita. Tadi sudah diterangkan, tidak boleh berbuat zalim pada orang yang memusuhi kita. Tidak boleh, kalau mau membalas, tidak boleh lebih, harus seimbang. Di surah Al-Imran tadi diterangkan keutamaannya memaafkan. Di sini ayat 34 surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yastawil hasanatu walas sayyi'atu. Tidak sama, kata Allah, kebaikan dan kejelekan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah atau lawanlah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik. Nah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, kalau di antara kalian terjadi permusuhan, ka'annahu waliyun hamim,
Kata Allah Subhanahu wa taala, maka dilawan dengan kebaikan sampai orang yang memusuhi kalian itu seperti teman akrab. Nah, di tafsirnya, la yastawi fi'il hasanati wat ta'ati. Tidak sama amalan kebaikan dan amalan ketaatan yang dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah. Tidak sama dengan perbuatan kejelekan dan kemaksiatan yang hanya mengundang murka Allah. Wala yastawi il-ihsan ilal khalqi. Dan juga tidak sama orang yang berbuat baik kepada makhluk. Walal isaatu ilaihim. Dan tidak sama dengan orang yang berbuat jelek kepada makhluk. Nah, la fi dzatihi wala fi wasfiha wala fi jazaiha. Baik perbuatannya, sifatnya maupun balasannya tidak sama antara kebaikan dan kejelekan. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Nah, di surat Ali Al-Fussilat ayat 34 ini Allah memerintahkan biihsanin khosin, dengan berbuat baik secara khusus. Jadi namanya berbuat baik secara khusus. Karena kalau orang membalas kebaikan orang yang berbuat baik itu mudah dan sudah semestinya. Rasulullah bersabda, "Man ahsana ilaikum fakafi'u." Barang siapa yang berbuat baik padamu, balas. Antum dikasih hadiah, kemudian membalas, itu gampang. Yang susah dan berat itu adalah membalas orang yang berbuat jahat pada kita, orang yang berbuat zalim kepada kita. Sehingga di sini disebut dengan ihsanin khos, kebaikan yang khusus, yang susah dan sulit dijalani. Dan ini adalah kebaikan-kebaikannya oleh orang-orang khusus yang disebut dengan ibadur rahman, hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang diberi taufik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, wa huwa al-ihsanu ila man asa'a ilaika, yaitu perintah Allah untuk engkau berbuat lebih baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Nah, ai fa idza asaa ilaika musii'un minal khalqi, yaitu apabila ada manusia yang berbuat jelek kepadamu, khususan man lahu haqqun kabirun alaik, khususnya seringnya orang yang di atas kalian. Yang suka berbuat zalim itu kalau orang ada di atas, punya kekuatan. Karena kalau kecil dan lemah itu tidak akan berbuat zalim. Seringnya yang dizalimi. Kalau aqaribi seperti kerabat, wal ashab atau teman yang kuat. Isa'atun bil qauli, berbuat jelek kepada kita dengan ucapannya, memprovokasi, memfitnah, mencela, menghina. Au bil fi'li, atau dengan perbuatannya, kata beliau, faqabilhu bil ihsani ilaihi, maka balaslah dengan cara berbuat yang lebih baik. Tidak dibalas. Fa in qata'aka, kalau dia itu memutus engkau, fasilhu, sambunglah. Nah, wa in zalamaka, kalau dia berbuat zalim kepadamu, fa'fu anhu, maka kalau dia berbuat zalim kepadamu, maka maafkanlah. Hanya saja memaafkan ini dirinci oleh para ulama, dilihat dulu manfaat daripada maaf itu. Nah, kalau dimaafkan itu tambah jadi,
tambah dia tambah parah dari berbuat jeleknya, maka itu memaafkannya tidak dibenarkan. Misalnya kambingnya diambil satu, kemudian ketangkap, dan dimaafkan oleh yang punya kambing. Ya wis, tidak apa-apa, saya maafkan. Nah, nanti nyuri lagi, ya. Maka kalau dimaafkan itu tambah tidak berhenti dari kejelekannya, maka itu tidak dimaafkan yang seperti itu. Nah, karena syariat Islam, hukuman-hukuman dalam Islam itu dalam rangka untuk menciptakan efek jera, untuk menghadang sifat-sifat jeleknya, sampai dipotong tangannya, ya, tangan kirinya dipotong, kok gak hilang, masih suka mencuri, potong lagi tangan kanannya, kok masih terus berbuat jahat, potong kakinya, dan seterusnya. Demikian juga orang yang zina, berbuat zina, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kemudian itu maunya supaya jera. Nah, ada lagi juga misalnya kalau sudah menikah, kemudian dia berbuat zina, maka kebaikan baginya kalau dirajam sampai mati. Demikian juga kalau orang itu membunuh kemudian dimaafkan, malah dia membunuh yang lain, membunuh sana, membunuh sini, maka memaafkannya tidak benar. Nah, tapi ini asalnya dilihat dulu orangnya memaafkan, itu cara yang diperintahkan oleh Allah. Wa in takallama fika ghaiban, kalau dia membicarakan engkau dalam kondisi kamu gaib, maksudnya digibai. Kau digibai itu kamu disebutkan kejelekanmu di depan orang lain. Pakai ghibah namanya. Au hadiran, atau disebutkan di hadapan orang banyak, engkau hadir kejelekan-kejelekanmu. Maka dia telah berbuat zalim, telah berbuat jahat. Kata beliau, fala tuqabilhu, jangan engkau lawan. Ini derajat yang termulia. Bal a'fu anhu, bahkan ampuni, maafkan dia. Wa amilhu bil qaulil layyin, balaslah dengan ucapan yang lembut. Dia bentak-bentak, dia berkata kasar, dilawan dengan perkataan yang lembut. Wa in hajaraka wa taraka khitabataka fatayyib lahul kalamu. Kalau dia memboikot kamu, tidak mau bicara sama kamu, maka bicaralah engkau padanya dengan pembicaraan yang baik. Wa abdillahu assalama, dan ucapkan salam padanya. Fa idza qabiltal isaata bil ihsan, kalau engkau mampu menghadapi kejahatan dengan kebaikan, sebagaimana firman-Nya, sebagaimana bimbingannya dari Allah, hasala faidatun azimatun, maka engkau akan mendapatkan faidah yang besar. Nah, fa idza bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim, maka dengan cara itu yang asalnya menjadi lawan, menjadi musuh, sampai karena kebaikanmu dia menjadi orang yang seperti waliyun hamim, teman akrab, teman sahabat. Demikian juga kalau kita marah, itu dibimbing oleh Rasulullah, tidak terlalu kemarahan kita. Rasulullah bersabda, ihbib habibaka haunamma, cintailah orang yang kamu cintai itu sekedarnya. Haunamma asa an yakuna bagi doka yaumamma, karena bisa jadi besok sudah menjadi orang yang memusuhi engkau.
Wa abghid baghidaka haunamma. Musuhilah orang yang membencimu, bencilah orang yang membencimu sekedarnya. Tadi ya, sesuai ukuran. Asa'an yakuna habibaka yaumamma. Karena bisa jadi besok sudah menjadi orang yang kamu cintai. Seperti ayat ini, Fussilat ayat 34. Nah, perintah dari Allah membalas kejahatan dengan kejelekan sampai seperti menjadi teman yang baik. Tapi ini butuh kekuatan jiwa ya. Karena harus dijalani itu ikhlas karena Allah. Ingin mendapatkan ridha Allah. Di ayat 35-nya Allah berfirman, "Wa ma yulaqqaha", tidaklah dikaruniakan oleh Allah tabiat yang baik ini, sifat yang baik ini, yaitu apa tadi? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, sifat yang sangat dipuji oleh Allah, yang lalu sudah dibahas juga, diterangkan juga ayat-ayatnya, hadis-hadis yang sahih bahwa menahan kejengkelan itu paling afdolnya pahala. Paling afdolnya Allah akan menahan siksa karena menahan kejengkelan, menahan kemarahan. Kemudian dilawan, dibalas dengan cara yang lebih baik. Kata Allah, "Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru." Tidak akan diberi taufik untuk bisa berbuat demikian, kata Allah, illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar. Nah, nufusuhum ala ma takrahu, jiwa mereka ditahan nafsunya, ditahan emosinya untuk menghadapi apa yang dia tidak suka. Ini keutamaan apa? Menahan nafsu. Tapi memang butuh latihan. Rasulullah bersabda, "Man tasabbara", barang siapa yang latihan menahan kesabaran, yusabbirhullah, Allah akan karuniakan padanya kesabaran. Dan kata Rasulullah, tidak ada pemberian Allah, karunia Allah yang lebih baik dan lebih luas dari sabar. Wa ajbaruha, tidak akan dikaruniakan tabiat mulia ini kecuali orang-orang yang memaksa jiwanya, memaksa nafsunya ala ma yuhibbuhullah, untuk diarahkan nafsunya kepada apa yang dipaksa nafsunya kepada apa yang Allah cintai. Ibadah kepada Allah, sholat. Rata-rata nafsu manusia itu enggak mau sholat itu. Tapi orang tidak akan sholat kecuali harus memaksa nafsunya. Nah, memaksa nafsunya untuk tunduk kepada apa yang Allah cintai. Fa'innan nufusa, karena jiwa majbulatun ala muqalibatil musi bi isaatihi. Jiwa manusia itu tabiat asalnya itu membalas orang yang berbuat jelek dengan kejelekan. Itu tabiat manusia. Jadi kalau ada orang gelut ya, tengkar baik lisannya maupun fisiknya tengkar, ya itu tabiat orang. Tapi tabiat apa itu? Tabiat jelek. Tabiatnya orang yang jiwanya belum sehat, belum mendapatkan rahmat dari Allah, belum mendapatkan taufik dari Allah. Maka orang-orang yang telah diberi taufik oleh Allah, diberi rahmat, ngikut kepada apa yang Allah perintahkan. Ini kan perintah Allah tadi ya. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan orang itu dengan yang lebih baik. Maka Al-Quran ini obat bagi apa? Penyakit-penyakit hati. Allah berfirman, Al-Qur'anu shifa'un
lima fis sudur. Al-Quran itu obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Demikian juga ketika orang itu digoda. Coba ikuti perintah Allah ini, tidak ada orang bertengkar ya. Tidak ada. Baik ucapan, WA-an misalnya, maupun fisiknya. Tidak ada, kosong penjaranya Pak. Pensiun itu Pak Hakim. Karena aman sudah mengikuti perintah Allah semua, tidak ada penjahat. Nah, makanya banyaknya isi penjara itu karena tadi tidak mengikuti bimbingan Allah. Artinya tidak sabar. Karena yang diberi taufik, diberi rahmah, perangai yang baik ini hanyalah orang-orang yang sabar, kata Allah. Wa adamul afi, tabiat jeleknya manusia itu adamul afi, tidak mau memaafkan. Kata orang sekarang NAE, ya. Nah, fa kaifa bil ihsan. Kok malah suruh kalau kita mau jalani ayat ini walaupun berat ya. Undang orang-orang yang memusuhi itu dijamu ya. Dikasih makan yang supaya segera cair, segera hilang. Nah, fa idza sabbaral insanu nafsahu, apabila manusia itu mau melatih dirinya untuk bersabar, sabar itu artinya mengekang, menahan. Lawannya apa? Nuruti, ya. Apabila manusia itu mau menahan dirinya, menahan nafsunya, menjadi orang yang sabar, wamtasala amra rabbih, kemudian dia jalani perintah Allah ini. Nah, wa arfa jazilus sawab, dan dia tahu, dia tahan nafsunya karena dia faham, mengerti besarnya pahala apa tadi? Pahala melawan kejahatan dengan kebaikan. Wa alima anna muqabilatahu, dan dia tahu, mengerti bahwa melawannya lil musi, orang melawan orang, membalas orang yang berbuat jelek, bijinsi amalihi la yufiduhu. Dia tahu bahwa membalas kejelekan dengan kejelekan itu la yufiduhu syai'an, tidak memberi faedah sama sekali. Coba mungkin ada yang bisa menyebutkan apa faedahnya? Satu saja. Membalas. Enggak ada. Makanya kata beliau la yufiduhu syai'an. Wala yazidul adawatu illa syiddatin, dan hanya akan menambah kejengkelan di atas kejengkelan membalas itu. Nah, sehingga rumahnya dilempar misalnya satu batu, tahu yang lempar ya, lempar lagi. Sana balas lagi, lempar-lemparan sampai rumahnya bolong kabeh, sampai ajur, rumahnya semua rusak. Dulu saya masih di Ambon itu, kalau ada acara mereka suka pesta, ada homer gitu, karena di sana tradisinya gitu. Sunatan misalnya, homer, minum teler gitu, nanti ada yang ganggu, pakai ini bom ikan, di sana kan banyak bom ikan, dilempar, tapi kalau kena orang ya mati juga, bom ikan, mati satu, wah. Mati satu, nanti ada provokatornya. Oh, kampung sana yang ngebom. Sudah dari sini tadi acara ini langsung gerak ke kampung. Satu kampung habis. Kayak gitu. Karena memang masih jiwa-jiwa kampungan. Wa anna ihsanahu ilaihi laisa biwadi'i qadarihi. Sedangkan membalas kejelekan dengan kebaikan itu tidak berarti orang itu telah menghinakan dirinya. Bukan berarti dia menghinakan dirinya. Nah, tapi itu malah apa? Karunia.
Maka malah itu yang amalan yang dipuji oleh Allah, perangai yang dipuji. Bal man tawadha'a lillah rafa'ahu. Bahkan kalau dia jalani itu karena Allah, rafa'ahu, Allah akan angkat derajatnya. Kenapa enggak balas sampean? Enak-enak diganggu, dizalimi enggak balas. Enggak apa-apa, itu nikmat bagiku. Nikmat bagiku, dosa-dosaku diampuni. Nah, dan dia masih punya utang kepadaku. Maka kata Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abu Hurairah, maka barang siapa yang berbuat zalim di dunia ini, baik hartanya maupun kehormatannya, fal yuhallil al-yauma. Segeralah sekarang minta kehalalannya di dunia ini. Sebelum nanti tidak ada lagi dirham dan dinar. Nah, karena nanti pada hari kiamat orang-orang akan mencari hak-hak. Orang ini pernah buat jelek padaku, akan kudatangi, ditagih. Sementara dia nggak punya dinar, nggak punya harta. Yang dia punya apa? Kebaikan dan kejelekan. Kata Rasulullah, ma tada'una fikum al-muflis. Apa yang kalian yakini sebagai orang muflis? Orang merugi itu menurut kalian apa? Orang bangkrut itu siapa menurut kalian? Kata sahabat, orang bangkrut itu yang tidak punya harta. Kata Rasul, orang bangkrut itu adalah orang yang menghadap Allah dengan membawa pahala besar. Pahalanya itu kata Rasul mithlul jibal. Jibal itu jamaknya jabalun. Jabal itu gunung. Kalau jibal itu gunung-gunung. Saking besarnya pahalanya. Tapi karena di dunia banyak berbuat zalim, banyak ibadah dan banyak berbuat zalim, maka dia kata Rasul orang rugi, orang bangkrut. Akan datang orang-orang yang dizalimi. Maka dia minta balas. Maka kebaikan-kebaikan tadi yang banyak gunung tadi, seperti gunung-gunung yang banyak, dipindah, diberikan kepada yang zalim, nyaur. Mau punya, karena tidak ada dinar lagi. Adanya itu kebaikan. Sampai habis pun kebaikannya yang seperti gunung yang banyak, yang minta masih ada, yang nagih masih ada. Maka kejelekannya, dosa-dosa orang yang dizalimi akan dipindah kepada orang yang membawa pahala besar. Sehingga dia dilemparkan ke neraka. Ahli ibadah dilemparkan ke neraka. Itulah orang bangkrut. Maka kita jalani ini ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang ini, tidak membalasnya. Kalau kita melaksanakan dengan ikhlas, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Yaitu tadi membalas kejelekan dengan kebaikan. Dikerjakan dengan ikhlas, Allah akan mengangkat derajatnya. Hana alaihil amru, akan ringan baginya masalahnya. Gangguan-gangguan orang itu ringan baginya. Nggak sampai apa? Stres, ya. Nggak sampai dia ketakutan, ya. Malah dianggapnya itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa fa'ala dzalika mutaladzidan mustahliyan lahu. Dan dia jalani itu mutaladzidan. Mutaladzidan itu dengan penuh kelezatan. Dia undang, dia balas dengan lebih baik. Orang-orang yang berbuat jelek tadi, dia senyum. Dengan jiwa kita ini lezat, merasakan lezatnya. Mustahlian itu dengan penuh kesenangan hati. Tadi orangnya memusuhi, menghasut kita, memfitnah kita, kemudian kita ketemu di jalan. Nah, kita dengan wajah ceria, disalami, baca assalamualaikum, diambil tangannya, jabat tangan, gimana keadaannya, seperti nggak tahu. Nah, seperti nggak tahu apa-apa. Nah,
mustahlian mutaladzidan, dengan penuh kelezatan dan terhibur. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru, ayat 35. Tidaklah Allah karuniakan tabiat besar ini kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidak bisa melaksanakan ini kecuali al-hazzul azim, orang yang mempunyai keberuntungan besar. Jadi orang yang memiliki keberuntungan besar adalah orang yang sabar. Di ayat lain Allah katakan, apakah kalian mengira bisa masuk surga padahal Allah belum tahu kesabaran pada diri kalian. Likauniha min hisali khawasil khalqi, karena sabar menghadapi gangguan orang, bahkan gangguan orang, kejahatan orang dibalas dengan balasan yang lebih baik, ini merupakan khisalu khawasil khalqi, perangainya, akhlak dan adabnya makhluk hamba Allah secara khusus. Orang-orang khusus saja yang bisa mengamalkan seperti itu. Alladzi yanalu biha al-'abdu ar-rif'atu, yang dengan itu orang itu akan mencapai derajat yang tinggi. Nah, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi derajat tinggi di dunia dan di akhirat itu lebih cepat diperoleh melalui ini tadi, melalui takdir-takdir yang tidak enak. Contoh, antara orang itu dapat uang 1 juta dan jatuh, sakit, kakinya patah. Kalau dilihat dari nilai kebaikannya, mana yang lebih baik? Oleh duit apa kakinya patah? Kalau suruh milih ya milih duitnya ya. Tidak ada orang milih patahnya saja. Padahal kalau dapat uang 1 juta mungkin dapat pahala sedekah, ya. Atau dibelanjakan di jalan yang Allah ridhai, 1 aja. Tapi kalau yang kakinya patah, pertama dosanya diampuni. Wah, itu terpenting ya. Banyak uangnya, banyak dosanya apa? Nah, mending apa Pak Gun? Mending apa? Banyak dosanya, banyak tidak punya harta, tidak punya dosa. Ya. Yang kedua, banyak harta, banyak dosa. Yang ketiga, banyak harta, enggak ada dosa. Yang keempat, banyak dosa, enggak punya harta. Milih pundi? Milih pundi Pak Gun? Milih ketiga katanya Mas Asmuni, milih banyak harta, enggak punya dosa. Iya, rata-rata. Tapi yang lebih dulu masuk surga yang mana? Yang mana? Yang keempat, enggak punya harta, enggak punya dosa. Kata Rasul, "Qumtu abwabal jannati", aku pernah berdiri di pintu surga. Fara'aitu aktsara ahliha, maka aku lihat kebanyakan penghuninya al-fuqara wal masakin. Nah, yang paling banyak menjadi penghuni surga fuqara malah. Dan orang-orang miskin. Sampai kata Syekh Utsaimin, berbahagialah jadi orang fakir. Nah, karena itu ahli surga. Kebanyakan orang fakir masuk surga. Artinya di sini, 1 diampuni dosa, yang kedua dinaikkan derajatnya, yang ketiga dapat pahala sabar, yang keempat dapat pahala ridho. 4. Cuklek tapi kakinya. Nah, sakit-sakit pun yang lain, setiap takdir tidak enak, 4 pahalanya. Karena ada kalanya orang itu kalau diberi enak tuh tambah belewar. Apa belewar? Belebes. Apa?
Apa bahasa Indonesianya? Nyeleweng. Nah, baru orang itu anteng kalau sudah diberi takdir tidak enak, ya. Allati hiya min akbari hisali makarimil ahlak. Yang ini kata beliau paling besarnya akhlak yang mulia. Yaitu apa? Jadi ini surat Fussilat ayat 34-35. Bimbingan Allah Azza wa Jal kepada manusia, muslimin, mukminin ketika menghadapi kezaliman orang yang berbuat zalim padanya. Cara yang terbaik, pahala besar, mutiara-mutiara besar Allah janjikan pada takdir tidak enak. Sehingga takdir tidak enak tadi secara tidak enak, tapi itu nikmat, ya. Ada pada takdir tidak enak ini ada dua sifat. Tidak enak dan enak. Ya, campur. Tidak enaknya apa? Ya loro hati kan, difitnah, dicela, dihina, ya sakit. Nah, tapi ada pahala besar di situ, ada yang menyenangkan. Jadi pada satu takdir ini terdapat dua sifat yang kontra. Tidak enak, sama dengan obat. Persis sama dengan obat. Obat itu pada satu jenis obat ini terdapat dua sifat yang kontra. Pertama dia benci. Kenapa? Pahit. Nah, atau disuntik. Disuntik kan tidak suka, loro kan, disuntik, sakit. Tapi dia ada sifat yang disenangi. Apa disenanginya? Sembuh, sehat. Nah, demikian juga sampai ulama mengatakan kalau orang tua mendidik anak itu jangan enak terus anaknya itu dimanja. Artinya anak itu jangan sampai susah, jangan sampai ada masalah, jangan sampai dibikin maka orang tua yang bijak itu mendidik anak dengan yang enak dan tidak enak. Karena perjalanan hidup itu menghadapi dua, enak dan tidak enak. Tapi tadi yang dibahas bahwa takdir tidak enak itu nilai pahalanya lebih tinggi. Ada kalanya orang itu ketika diberi kenikmatan itu susah untuk ibadah. Karena mungkin sibuk kerja sampai malam nggak bisa bangun. Taklim nggak sempat, dan seterusnya. Maka ketika Allah ingin mengangkat derajat orang ini, yang malas ibadah tadi, maka oleh Allah diberi musibah. Tadi, musibah itu diantaranya faedahnya kan mengangkat derajat. Menghapus dosa, mengangkat derajat, pahala sabar, pahala ridho. Semoga Allah SWT menakdirkan kita. Ini kan membahas masalah Ramadan ya. Tapi menjelaskan sifat hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah. InsyaAllah satu pertemuan lagi. Depan kita lanjutkan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.